Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast kita yaitu History Tanpa Debu. Nah, hari ini kita bakal bahas tema nih yang sering muncul di pelajaran sejarah, yaitu Islamisasi Nusantara dan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Betul. Biar gak lama-lama lagi, kita fokus ke 3 hal. Yang pertama, proses masuknya Islam. Yang kedua, peran kerajaan Islam. Ketiga, akulturasi budaya. Terus kita juga bakal bahas kenapa sih Islamisasi di Nusantara juga punya karakter khas. Oke, di sini kita bakal rame-rame nih, yaitu kita bakal kedatangan tamu dari sejarawan Gen Z. Oke, tanpa lama-lama, bisa langsung masuk. Halo kakak-kakak. Halo, selamat malam. Oke, di sini kan sudah ada keempat narasumber kita nih. Nah, gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh. Mulai dari sebelah sini deh. Oke, nama aku Dimas Satria Reva Didia Muslim, bisa dipanggil Reva. Dan saya Riandika Gafril Trisyadani, bisa dipanggil Gafril. Nama saya Rismandi Dia Rafael, bisa dipanggil Radit. Nama saya Abdi Siawan, biasa dipanggil Abdi. Sebelum kita masuk ke detailnya, kita samain dulu gak sih cara pandangnya? Islamisasi itu bukan kejadian semalam kan? Iya, Islamisasi itu dalam prosesnya sendiri itu sangat padat dan juga panjang ya. Terus di setiap tempat itu ada yang beda-beda. Terus secara cepatnya itu bisa kita lihat dari perdagangan, terus yang di lambatnya itu bisa kita lihat dari politik lokalnya. Nah, kita mulai dari jalur yang sering kita disebut paling awal, yaitu perdagangan. Kalau kita ngomongin perdagangan, apa sih yang paling penting dipahami? Kuncinya adalah pelabuhan. Nusantara terletak di tempat strategis di mana tempat itu terjadi perjalanan secara internasional. Bayangin, pelabuhan sebagai ruang pertemuan budaya, bertemu bukan cuma untuk jual beli, tetapi untuk ngobrol, bisa untuk kerjasama atau membangun kepercayaan. Di sini nilai-nilai Islam itu tertuang sangat kuat. Oke, jadi bukan datang terus langsung mengubah semua ya, tapi lewat kontak sosial yang rutin. Betul, dan sering juga diperkuat oleh perkawinan. Karena jika kita menikah dengan orang yang status sosialnya tinggi, kita akan terbawa status sosial yang tinggi juga. Oh gitu. Selain perdagangan, ada juga nih kan jalur dakwah dan pendidikan. Ini perannya kayak gimana sih? Nah, jadi Islam di Nusantara banyak disebarkan oleh ulama dan tokoh sufi yang pendekatannya tuh lewat individu atau organisasi. Nah, dia tuh pendekatannya sangat cepat. Jadi mereka memahami budaya lokal, jadi dakwanya lebih persuasif dan konfrontatif. Nah, lalu juga pusat-pusat pendidikan seperti pesantren ini penting karena Islamisasi bukan cuma soal orang mengaku Islam, tapi soal pembentukan pemahaman, praktik ibadah, dan nilai sosial. Dari lembaga pendidikan itu lahir kader ulama lokal yang kemudian menyebar lagi ke daerah-daerah lain atau seluruh dunia ini. Oke, jadi ada efek jaringan ya? Iya sih, benar-benar. Dan pendekatan sufi ini juga membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami. Jadi penduduk lokal-lokal tuh lebih mudah untuk memahami pendekatan sufi ini gitu. Boleh diminum dulu dong, jangan awkward banget iya, gitu iya. loh. Jangan terlalu tegang gitu biar ada santai-santainya. Nah, Botol ya. Ini endorse juga sih. Seger. Biar ada lega gitu. Nah, sekarang kita masuk ke peran kerajaan. Apa sih kontribusi kerajaan Islam dalam Islamisasi Nusantara? Nah, baik. Karena di sini ada narasumber kita nih yang kurang dan sepertinya tidak bisa hadir. Mungkin sebaiknya kita telepon aja gak sih? Iya, udah. Oke, bentar ya. Nah, oke. Pertanyaan Kak Wulan tadi apa?
pertanyaan dari aku, itu apa sih kontribusi kerajaan Islam dalam Islamisasi Nusantara? Baik, seperti ini. Kontribusi kerajaan Islam dalam Islamisasi Nusantara semacam penguat dan penyebar lewat struktur kekuasaan. Ketika penguasa masuk Islam, ada legitimasi politik sekaligus dukungan institusional. Oke, bisa gak sih kasih contoh biar kita semua ini kebayang? Ya gak sih? Boleh. Bisa dong. Nah, misalnya, di Sumatera ada Samudra Pasai dan Aceh sebagai pusat awal dan pusat ulama. Wah, sepertinya sudah cukup gak sih dari narasumber kita yang satu ini, karena beliau cukup sibuk. Oke, mungkin dari yang lain ada tambahan dari narasumber kita? Nah, dari aku ada tambahan nih, bahwa kerajaan Islam itu bukan berarti beragam, tapi di setiap kerajaan Islam itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Itu dipengaruhi oleh budaya lokal dan juga politiknya. Kayak gitu. Oh gitu. Nah, bagian apa sih yang sering bikin orang penasaran? Ayo aku kok gitu. Yuk, ibaratkan ngelanjut ngomong. Ya, biar Kaca apa? F, Gafril. saya belum. Tuh buat ini tak wajah kabel mana dia bang. Saya mulai. Ulang. Dari aku. Nah, bagian yang sering bikin orang penasaran itu kan akulturasi. Gimana sih bentuk akulturasi itu dan contohnya kayak apa? Contohnya itu banyak sekali ya kan. Contohnya itu dalam seni. Nah, dalam seni itu ada media yang sudah dikenali masyarakat di zaman dahulu. Lalu diberi muatan nilai Islam. Nah, misalnya cerita, syair, atau pertunjukan yang mengajarkan moral, etika, dan spiritual. Nah, ada juga nih yang menarik. Apa tuh? Dalam arsitektur, masjid-masjid awal di Jawa misalnya sering punya atap bertumpang yang mirip arsitektur lokal. Nah, bukan langsung bentuk kubah seperti Timur Tengah. Ya. Ini menunjukkan Islam beradaptasi dengan teknik bangunan dan estetika setempat. Nah, di tradisi sosial itu ada kenduri atau namanya itu selamatan kalau nggak salah. Nah, yang di beberapa tempat dipahami sebagai bentuk doa bersama, solidaritas sosial, dan ungkapan syukur dengan isi bacaan dan niat dipengaruhi ajaran Islam. Oke. Jadi akulturasi itu bukan sekedar campur aduk gitu ya, tapi ada negosiasi makna gitu ya. Persis banget. Ada unsur yang dipertahankan sebagai budaya, lalu ada yang diubah maknanya, ada yang ditinggalkan bila dianggap bertentangan, dan itu juga proses sosial yang bisa disebut dinamis lah. Menarik sih topik kita kali ini. Oke, jadi misal kalau kita simpulin nih, perubahan sosial budaya yang terasa setelah Islamisasi itu kayak gimana sih? Ada beberapa yang menonjol. Munculnya jaringan ulama dan lembaga pendidikan, perubahan norma sosial seperti etika pergaulan dan solidaritas komunitas, berkembangnya literasi lewat aksara dan naskah keagamaan, dan identitas baru yang menghubungkan masyarakat Nusantara dengan komunitas muslim global, tapi tetap dengan wajah lokal. Nah, dan penting juga, perubahan itu tidak menghapus seluruh budaya lama. Jadi banyak yang bertransformasi. Itulah kenapa ekspresi Islam di Indonesia sendiri ini sangat beragam. Oke. Di hari ini kita pegang 3 benang merah, yaitu yang pertama Islam masuk lewat jaringan perdagangan, yang kedua dakwah pendidikan, yang ketiga juga ada dukungan politik kerajaan. Lalu akulturasi membuat Islam di Nusantara yang punya karakter khas. Nah, buat pendengar nih, coba kalian refleksikan tradisi di sekitar kita yang terasa lokal banget itu bisa jadi hasil perjalanan panjang dari akulturasi loh. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara nih,
buat para narasumber ada yang mau disampaikan nggak buat Ada nggak? Udah di penghujung acara nih. Udah selesai. Ternyata udah secepat ini ya. iya karena kalian sudah menemani kita dari 10 menit lebih. Terima kasih buat keempat narasumber kita plus tadi yang sudah kita telepon sudah ikut mengobrol dan menemani kita. Makasih juga ya buat yang dengerin sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.